Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita akan membaca Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kita membaca secara bergantian. Kejadian pasal 4, Kain dan Habel. Ayat yang pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing-kambingnya, yakni anak-anaknya. Maka Tuhan memindahkan Habel dari korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Nah, adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutangguh. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia bersama-sama. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kisah kakak beradik, ya, yang tragis di mana sang kakak membunuh sang adik, ya. Kita melihat hanya karena persembahan atau kurban yang dilakukan oleh sang kakak. Kain tidak diterima Tuhan, sementara persembahan dari adik diterima oleh Tuhan. Nah, kisah ini sangat menarik sekali, ya. Dari anak-anak sekolah minggu dulu kita diajarkan tentang peristiwa ini, ya. Dan ini satu tragedi yang pertama kali terjadi, di mana seseorang membunuh orang lain, bahkan itu adik sendiri. Ini sangat mengerikan sebenarnya, ya. Nah, persoalannya bukan masalah jenis persembahan kalau kita lihat di sini, ya. Karena memang Kain petani, jadi yang dipersembahkan adalah hasil pertaniannya, dan Habel mempersembahkan binatang karena dia peternak. Jadi bukan jenisnya, ya, yang membuat persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Namun kita melihat dari sikap hati, ya,
bagaimana seseorang memberi kepada Allah, ya apakah dengan hati yang tulus dan dengan kesungguhan, atau benar-benar persembahan itu yang terbaik atau tidak. Ya, itu yang kita bisa lihat di sini. Nah, perhatikan di ayat 6 ya dan 7, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, ketika persembahan daripada Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, ya Kain begitu marah sekali dan sangat membenci adiknya Habel. Nah, kira-kira begini, kalau memang persembahannya tidak diindahkan Tuhan, ya semestinya dia harus introspeksi diri dan datang kepada Tuhan, akan berkata, "Tuhan, mengapa persembahan saya tidak diterima?" Tidak melakukan hal yang tidak semestinya, ya semestinya dia harus menyadari. Tetapi yang terjadi adalah dia marah ya sama Habel dan merasa bahwa ya mungkin dia akan berkata, "Wah, Tuhan tidak adil, kenapa persembahan saya tidak diindahkan?" Tetapi Tuhan berbicara kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Jadi ini permasalahan dalam hati, ya, perasaan. Ya, jadi di sini kita melihat Kain sudah marah, dia sakit hati. Ya, dan memang kita lihat akhirnya ada niat yang sangat jahat dan dilakukan niat itu, yaitu pembunuh adiknya. Ini pembunuhan berencana, ya. Kalau kita lihat ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ya, adiknya atau Habel ya, tidak merasa rancangan kakaknya jahat, ya ikut saja. Ya, marilah kita pergi ke padang. Waktu Kain mengajak adiknya ini, dia sudah punya niat, sudah mempersiapkan bahwa ini akan dibunuh. Ya, betul, ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini kalau hati yang tidak beres, ya, ini tindakan pun akan tidak beres. Terbayangkah kita bagaimana seorang kakak kok tega-tega membunuh adik, ya? Hanya masalah ketika persembahannya, kurban yang dia lakukan kepada Allah tidak diterima Allah, sementara punya sang adik diindahkan Tuhan. Ya, kenapa kok begitu marahnya? Nah, ini kembali masalah hati. Jadi Kain hatinya tidak beres, ya. Dan Tuhan katakan juga hati-hati, ya. Sebenarnya Kain masih mampu, ada potensi untuk menguasai atau mengendalikan hatinya. Maka Tuhan katakan, "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip." Ini satu peringatan, ya, sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Tuhan mau berkata, kendalikan emosimu, kendalikan amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, kendalikan diri. Nah, kita dapat mengendalikan diri, ya, karena Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Tetapi kalau hati kita ya begitu panas dan kita condong mengikuti amarah kita, maka sesuatu yang semakin parah yang akan kita lakukan. Ya, bukannya melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang kita lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
akibat hati yang panas, ya, akibat perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, akibat ya sikap hidup yang tidak baik ini, terus dosa menumpuk dan dosa itu membawa kehancuran, ya, amarah yang luar biasa hingga membawa tindakan kepada pembunuhan. Ini sangat berbahaya, ya. Tuhan tahu apa yang terjadi. Nah, lihat ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Aku tidak tahu. Lagi-lagi bohong, lagi-lagi tidak jujur. Di mana adikku? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Aku tidak tahu. Wow, aku tidak tahu. Bagaimana mungkin Kain tidak tahu di mana Habil, sementara yang membunuh adalah Kain sendiri? Lagi-lagi tidak menyadari kesalahan, lagi-lagi ya dosa ditutup dengan dosa, lagi-lagi menghindar, lagi-lagi hati ini dikuasai sesuatu yang tidak baik. Aku tidak tahu. Dia berkata, aku tidak tahu. Tuhan ingatkan dia, ayat 10. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuplah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanah. Jadi Tuhan memberi hukuman kepada Kain, ya, dan itu adalah sesuatu yang benar atau normal, di mana akibat perbuatan kita ada hukumannya. Ya, itu alami, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan hal yang jahat, maka ada akibat yang harus kita tanggung. Nah, Kain dikutuk oleh Tuhan. Kain disuruh keluar dari tempat itu. Kain menjadi seorang pelarian. Kain akhirnya mengalami penderitaan. Dia akan bersusah payah untuk menghidupi dirinya, ya. Dia akan bekerja keras, tetapi hasil tidak seberapa, ya. Ini akibat kesalahan, akibat dosa, akibat tindakan pembunuhan. Bermula dari suatu persembahan. Kalau kita melihat orang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tentu kita akan berkata, wah, baik sekali tindakan itu, ya. Baik sekali mereka mempersembahkan korban, ya, baik Kain maupun Habil. Tetapi lihat jenis persembahan, maksudnya dari hati, ya, bagaimana sikap, ya, persembahan itu ketika mereka lakukan. Ya, haruslah didasari dari hati yang baik, hati yang murni, dengan penuh kesungguhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ketika mau persembahkan sesuatu kepada Tuhan, persembahkanlah yang terbaik. Ya, persembahkan yang terbaik, karena Tuhan layak menerima yang terbaik daripada kita. Jangan mempersembahkan sesuatu asal-asalan. Jangan mempersembahkan sesuatu dari sesuatu yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, misalnya begini, wah, saya melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, kemudian saya dapat untung besar. Nah, dari perbuatan yang tidak baik itu saya persembahkan kepada Tuhan. Nah, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, persembahkanlah, ya. Persembahan itu adalah persembahan yang memang berkenan kepada Tuhan. Ya, misalnya, oh, itu kita bekerja dapat gaji, sebagian kita persembahkan. Itu benar. Jangan kita korupsi, sebagian dari korupsi kita persembahkan. Nah, itu tidak benar. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, persembahkan dengan sikap hati yang tulus, yang sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar. Ya, bukan persembahan yang hanya sekedar persembahan tanpa dari hati yang sungguh-sungguh.
tanpa kerelaan jangan, tetapi kita harus mempersembahkan dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan yang terbaik. Ya, prinsip adalah yang terbaik kita lakukan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari menolong kita untuk mempersembahkan hidup kita. Ya, dalam kitab Roma dikatakan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahkan hidup yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita dan kita percaya bahwa segala sesuatu